Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana dengan karunia-karunia dan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnalah segala amalan-amalan kebajikan. Begitu pula selalu salawat dan salam kita panjatkan, kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga-keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, karena semua telah Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah ridha kepada mereka semua dan mereka semua pun telah ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan kali ini, yaitu kajian kita pada kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Imam Al-Asqalani atau Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Dan kita masih dalam pembahasan yaitu mengenai hal-hal atau memakmurkan masjid, atau disebut dengan bab masajid. Dan insyaallah kita akan mengambil pada pertemuan kali ini yaitu hadis yang ketiga di dalam bab al-masajid, kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, semoga Allah merahmatinya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang akan kita ambil pada pertemuan kali ini di bab masajid yaitu dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, berkata, ba'athan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan faja'at birajulin farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Al-hadis muttafaqun alaih. Hadis yang ketiga di dalam bab al-masajid yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini dari sahabat Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan berkuda, kemudian mereka kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah dengan membawa seorang pemuda dan mereka mengikatnya di salah satu daripada tiang-tiang Masjid Nabawi, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebelum kita mengambil beberapa faedah yang disampaikan oleh para ulama tentang hadis yang sudah kita sampaikan di awal tadi, maka perlu kita ketahui bahwasannya hadis ini datang dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah, yang mana sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu bahwasannya Abu Hurairah ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi yang berasal dari negeri Yaman. Dan dia yaitu Abu Hurairah wafat pada tahun 59 Hijriyah. Artinya 59 tahun Rasulullah SAW telah hijrah ke Madinah. Itu kalau kita berbicara tentang tahun Hijriyah, maka fokus pada hijrahnya Nabi. Kalau 1 Hijriyah artinya sudah 1 tahun Rasulullah hijrahnya ke Madinah. Berarti kalau sudah 59 Hijriyah artinya 59 tahun sudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah Al-Munawwarah.
Yang mana Abu Hurairah masuk ke dalam Islam pada tahun 7 Hijriah. Nah, artinya apa? 7 tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, sudah meninggalkan kota Mekah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia yang paling banyak, mengalahkan seluruh para sahabat-sahabat Nabi dalam hal periwayatan dan penghafalan hadis. Abu Hurairah ini sempat menjadi gubernurnya negeri Bahrain di masa kekhalifahannya Umar ibnul Khattab. Kemudian dia juga sempat menjabat menjadi gubernurnya kota Madinah Al-Munawwarah pada tahun 40 Hijriah sampai tahun 41 Hijriah, artinya cuma 1 tahun. Kemudian setelah itu sampai wafatnya Abu Hurairah sibuk mengajarkan kepada manusia, kepada umat Islam tentang ilmu, terutama hadis yang dia hafal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Abu Hurairah ini dimakamkan di perkuburan Baqi' yang ada dekat dari Masjid An-Nabawi, yaitu di kota Madinah Al-Munawwarah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kata Abu Hurairah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus satu pasukan berkuda. Kemudian pasukan berkuda ini pulang ke kota Madinah dalam keadaan membawa seorang pemuda. Yang mana seorang pemuda ini dalam riwayat yang lain disebutkan namanya adalah Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal. Ya, pakai sa. Sumamah bin Usal. Ini nama orang yang ditawan oleh pasukan berkuda yang diutus oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi di awal kita sampaikan. Yang mana Sumamah bin Usal dia adalah pimpinannya suku Bani Hanifah dan dia awalnya beragama Nasara sebelum masuk ke dalam Islam menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia sempat ditangkap oleh pasukan yang diutus oleh Nabi tadi, pasukan berkuda, sempat ditangkap. Kemudian dibawa ke Masjid Nabawi, dibawa menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikat di salah satu tiang yang ada di tiang-tiang Masjid Nabawi sekarang. Dan sekarang nama tiang itu disebut dengan Ustuwanah. Ya, Ustuwanah itu artinya tiang, tapi tiang yang dia bentuknya bulat, nggak seperti tiang masjid kita ini kan kotak tiang masjid kita ini. Nah, kalau Ustuwanah itu tiang yang bentuknya bulat, itu dinama dengan Ustuwanah. Ya sama seperti Sariyah juga, Sawari min Sariyatin Masjid Nabawi. Tapi kalau Ustuwanah lebih ya spesial lagi, artinya tiangnya itu bentuknya bulat. Dan tiang itu ada sekarang di tempat yang disebut dengan Raudhah. Raudhah itu di mana? Yaitu antara mimbar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi sampai ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang menjadi kuburan Rasulullah. Karpetnya warna hijau, itu lebih gampang untuk ditandai. Ya, kalau kita lihat di Masjid Nabawi bagian depan antara mimbar sampai ke tempat makamnya Rasulullah ada karpet warna hijau, itu namanya Raudhah. Dan di situ ada tiang-tiang yang bentuknya tiang-tiangnya bulat. Dan di atas tiang itu tertulis Ustuwanah, yang artinya tiang bentuknya bulat. Nah, di situ dulu salah satu tiang itu Sumamah bin Usal diikat selama 3 hari 3 malam. Ditawan sebelum memeluk agama Islam menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiangnya itu ada dekat dari makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang, itu paling ujung, bukan dekat mimbar, bukan, dia paling ujungnya. Kalau mimbar di sebelah kanannya, berarti itu yang paling ujungnya sebelah kiri. Nah, itu ada salah satu tiang di situ. Disitulah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum memeluk Islam, ketika dia masih beragama Nasara, diikat, ditawan selama 3 hari 3 malam. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama ini para ulama mengatakan bahwasannya ini adalah dalil bolehnya orang kafir masuk ke dalam masjid, ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini dalilnya. Karena tadi kita bilang Sumamah bin Usal ketika diikat itu belum beragama Islam, masih beragama Nasara. Diikat, ditawan karena dijumpa di tengah jalan, kemudian ya ditawan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para ulama sepakat
bahwasannya boleh memasukkan orang kafir ke dalam masjid, sepakat. Tetapi mereka berselisih tentang syaratnya. Jadi ketika sudah sepakat bahwasannya boleh, kalau boleh boleh, tapi ada sebagian ulama yang memberikan syarat. Ada lagi sebagian ulama tanpa syarat. Begitu saja, boleh masuk tanpa syarat. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini ada dua pendapat. Tadi kita sudah sampaikan, pendapat yang pertama adalah tanpa syarat, pendapat yang kedua mereka memberikan syarat. Maka pendapat yang memberikan syarat, ya, dan ini adalah pendapatnya sebagian daripada madhab Syafi'iyah, begitu juga sebagian daripada madhab Malikiyah. Pendapat yang boleh memasukkan orang kafir ke dalam masjid dengan syarat. Ini pendapat sebagian daripada madhab Syafi'iyah, begitu juga sebagian daripada madhab Malikiyah. Dan ini pendapat jumhur, pendapat kebanyakan para ulama. Jadi boleh kita memasukkan orang kafir ke dalam masjid dengan syarat. Dan syaratnya mereka katakan ada dua. Syarat boleh memasukkan orang kafir ke masjid ada dua. Yang pertama, boleh kita memasukkan orang kafir ke masjid dengan syarat pertama, yaitu kita mengharapkan kebaikan dari orang kafir tersebut. Seperti apa kebaikan yang diharapkan? Yaitu seperti dia masuk ke dalam Islam. Dengan cara apa? Dengan cara kalau kita datangkan dia ke masjid, mana tahu dia mendengarkan lantunan-lantunan ayat Al-Quran yang dibaca di masjid. Atau mana tahu dia mendengarkan ilmu-ilmu yang disampaikan di dalam majelis ilmu yang ada di masjid. Sehingga dia mendapatkan hidayah. Kemudian dia memeluk agama Islam. Ini syarat yang pertama. Kalau memang ada kebaikan seperti itu yang diharapkan, maka tidak mengapa kita memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Kemudian syarat yang kedua, karena kita sudah sampaikan tadi, syaratnya ada dua. Boleh masukkan orang kafir ke masjid dengan syarat dua. Yang pertama sudah kita sampaikan. Yang kedua adalah harus atas kesepakatan kaum muslimin. Artinya kita harus ada izin dari kaum muslimin. Karena masjid itu adalah tempat ibadahnya kaum muslimin. Kalau terpenuhi dua syarat ini, enggak mengapa. Kita masukkan orang kafir ke dalam masjid. Dan ini adalah pendapat jumhur. Wallahu a'lam bisawab. Dan itu pendapat yang kita kuatkan. Kemudian pendapat yang kedua. Dan ini adalah pendapatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Mengatakan apa? Boleh memasukkan orang kafir ke masjid tanpa syarat. Terkecuali satu masjid, yaitu Masjidil Haram. Ini pendapatnya Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini adalah kitab yang tulisan asli Imam Syafi'i. Dan langsung pendapat aslinya Imam Syafi'i. Jadi perlu kita ketahui jamaah, kita bedakan di sini antara pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Nah, ini perlu kita bedakan. Ulama Syafi'i artinya ulama yang bermadhab Syafi'i. Sedangkan Imam Syafi'i ya imamnya itu sendiri. Dan Imam Asy-Syafi'i menulis kitab dengan tulisannya sendiri dan pendapatnya beliau ada di dalam kitab yang namanya Al-Um. Jadi dibedakan ya. Memang tidak semua pendapat madhab sesuai dengan pendapat imamnya, nggak semua. Karena kita udah sampaikan tadi bahwasannya ulama Syafi'iyah artinya ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i dan mereka terkadang berselisih dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini perlu kita perjelas agar kita tahu perbedaan kenapa tadi dikatakan di awal adalah sebagian daripada madhab Syafi'iyah, kemudian pendapat yang kedua pendapatnya Imam Syafi'i karena berbeda. Pendapatnya Imam Syafi'i dan ini juga termasuk daripada pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ini adalah ulama abad ke-5 Hijriah. Mereka mengatakan bahwasannya boleh memasukkan orang kafir ke dalam masjid tanpa syarat. Boleh tanpa dua syarat yang kita sebutkan di awal tadi. Kecuali satu masjid doang yang nggak boleh. Masjid apa? Masjidil Haram. Dan mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taubah ayat 28. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hadza. Itu surat At-Taubah ayat 28. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu najis.
Jangan biarkan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Nah, itu dalilnya Imam Asy-Syafi'i, begitu juga Imam Ibnu Hazm, bahwasannya boleh memasukkan orang kafir ke masjid apapun kecuali Masjidil Haram, dan ini tanpa syarat. Karena mereka mengatakan apa? Kalau seandainya di situ ada syarat baru kita boleh memasukkan orang kafir ke masjid, pasti Allah akan sebutkan dalam Al-Qur'an. Ini nggak ada syaratnya. Kemudian mereka mengatakan khusus Masjidil Haram saja yang nggak boleh dimasuki oleh orang-orang kafir, karena juga ada ayatnya yang menjelaskan tidak boleh orang kafir, orang musyrik untuk masuk ke Masjidil Haram. Itu pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, begitu juga pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati keduanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah kita katakan di awal tadi, wallahu a'lam bissawab, yang kita rojihkan secara pribadi adalah pendapat yang pertama tadi, yang membolehkan memasukkan orang kafir ke masjid dengan dua syarat. Dan dari pendapat ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama juga mengatakan, dan ini pendapatnya Majmu' Fatawa Lajnah Daimah, yaitu majelis fatwanya ulama-ulama besar Arab Saudi. Dari pendapat yang kita kuatkan tadi, yaitu pendapat yang pertama boleh memasukkan orang kafir ke masjid dengan dua syarat, mereka juga yaitu para ulama-ulama besar Saudi Arabia mengeluarkan fatwa, begitu pula tidak boleh kita menjadikan orang kafir sebagai pengurus masjid. Istilah kita apa bahasanya? DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Baik ketuanya ataupun pengurusnya, apapun dia tidak boleh ikut andil dalam mengurusi itu masjid. Ini pendapatnya bukan pendapat saya pribadi, ini pendapatnya para ulama-ulama besar ya, yang disebut dengan Lajnah Daimah. Kenapa? Karena dua alasan. Jadi para ulama-ulama besar Arab Saudi mengatakan tidak boleh orang kafir menjadi pengurus masjid, baik dia menjadi pengurusnya atau ketuanya atau apapun divisinya, nggak boleh. Dengan dua alasan. Alasan yang pertama, mereka para ulama-ulama besar Arab Saudi, Lajnah Daimah, mengatakan bahwasannya orang-orang Islam itu lebih baik dan masih banyak yang layak untuk dijadikan pengurus masjid dibandingkan orang kafir. Ini alasan pertama. Dan orang-orang Islam lebih baik tentunya daripada orang-orang kafir. Dalilnya mana? Mereka berdalil dari firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 221. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wala abdun mu'min khairun min musyrikin walau a'jabakum. Hamba sahaya orang yang beriman, hamba sahaya tapi beriman, itu lebih baik daripada orang merdekanya orang musyrik, orang kafir. Walaupun orang kafir itu membuat kalian terpesona. Walaupun terkadang kita melihat, Masya Allah, ini badannya gagah, orangnya ganteng, orangnya baik, orangnya ramah, orangnya sopan, orangnya dermawan, suka bantu. Walaupun begitu tetap kata Allah Subhanahu wa taala, mukmin lebih baik daripada kafir. Karena ini perbandingannya antara akidah iman dengan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penting kita ketahui jamaah. Penting sekali kita ketahui. Karena banyak terutama orang-orang awam yang mereka tertipu dengan slogan-slogan lebih baik pemimpin kafir yang adil, bijaksana, baik, ramah tamah, suka menolong daripada pemimpin muslim tapi jahat dan tidak adil dan tidak amanah. Ini adalah slogan yang batil, salah. Jangan sampai tertipu. Jadi kalau kita cerita tentang agama, karena ini masalah kafir dan iman, ini masalah agama. Kalau kita cerita agama jamaah, maka kita harus pakai kacamata agama juga. Jangan pakai kacamata manusia dan kacamata dunia. Nggak akan kelihatan. Karena yang ingin antum bicarakan masalah agama. Kalau antum pakai kacamata dunia, nggak akan kelihatan salahnya di mana. Ya ini orang kafir lebih baik lah. Ini orang beriman, muslim, nggak suka bantu orang, zolim, perkataan kasar, nggak amanah lagi, korupsi lagi. Sedangkan ini orang kafir, baik, amanah, suka bantu orang, suka nolong orang. Dia suka bantu anak yatim, bahkan sebagian daripada karyawannya ada yang dia hajikan setiap tahun. Inilah yang lebih baik. Itu kalau antum pakai kacamata dunia, kacamata manusia yang nggak kelihatan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna syirka la zulmun azim." Orang yang melakukan kesyirikan, orang kafir, itu adalah orang yang paling zalim di atas muka bumi ini. Inna syirka la zulmun azim, yang paling besar kezolimannya. Artinya yang paling jahat. Kok bisa paling jahat? Nah ini secara analogi ini. Ya, ana sampaikan ke antum biar antum gampang untuk paham. Sekarang kita punya sahabat karib, baik sekali, suka menolong kita. Dan kita juga punya orang tua kandung yang sama-sama baik. Ya. Kemudian suatu hari kita zolimi ini teman baik. Kita curangi, kita tipu, kita ambil hartanya. Padahal dia sudah banyak membantu kita. Kemudian dia juga menzolimi orang tua, ibu kandungnya. Dengan cara apa? Dikasari, ucapannya ucapan yang kasar. Kemudian dijahati, disakiti, dipukul, diambil hartanya dan lain-lain daripada kezoliman. Sekarang, kalau ditanya sekarang, mana yang lebih zolim? Walaupun kedua-duanya ini zolim, jangan sampai ada yang salah paham. Oh berarti ya ini yang ini boleh, yang ini enggak. Ini kita menceritakan tentang dua-duanya zolim, sama-sama enggak boleh. Cuman kita ingin mendekatkan pemahaman agar kita paham mana yang lebih besar kezoliman. Karena kezoliman itu bertingkat-tingkat jamaah. Tergantung siapa yang dia zolimi. Nah kalau kita tanya ya secara akal, orang yang berakal, mana yang lebih zolim kira-kira? Ketika dia menzolimi teman dekatnya yang baik sama dia dengan ibu kandungnya yang juga berjasa dan kebaikannya lebih banyak daripada temannya. Udah tentu namanya ibu kandung itu pastilah jasa dan kebaikannya kepada diri kita lebih baik, lebih banyak daripada teman tadi. Teman tadi paling cuma bisa bantu beberapa tahun, cuma bisa bantu hanya beberapa daripada harta. Sedangkan ibu kandung kita, dari semenjak dia mengandung kita, sampai dia melahirkan kita, sampai kita jadi orang begini, awal mula kita bisa bicara dan bisa belajar, itu dari ibu yang ngajarin pertama. Nah kira-kira mana yang paling zolim, paling gede kezolimannya? Apakah menzolimi teman sendiri atau menzolimi ibu kandung? Kalau orang yang cerdas pasti mengatakan ibu kandung. Kenapa? Karena ibu kandung lebih banyak jasanya kepada kita dibandingkan teman karib tadi. Walaupun kedua-duanya itu kezoliman. Nggak boleh, jangan sampai kita salah paham. Ya, jangan sampai dikatakan, oh Ustaz Abdul Hadi bilang kalau ngezolimi teman nggak apa-apa, ya nggak boleh ngezolimi orang tua. Bukan. Dua-duanya nggak boleh. Cuman ini adalah pendekatan pemahaman biar kita gampang untuk paham. Nah itu antar manusia, bayangkan jemaah. Ini cuman antar manusia. Ini manusia teman dekat. Ini juga manusia ibu kandung. Lalu bagaimana kalau yang dizolimi itu adalah yang maha besar, yang maha agung? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, ya Allah ciptakan, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Aku ciptakan jin dan manusia untuk mengibadahiku. Dia enggak ibadahi Allah. Dia sekutukan Allah. Dia melakukan kesyirikan, tidak ikhlas beribadah hanya untuk Allah. Udah pastilah kezolimannya lebih besar. Kenapa? Karena yang dia zolimi bukan sembarangan, zat yang maha mulia, zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Zolim kepada ibu kandung saja yang sesama manusia. Manusia biasa, ibu kandung kita, paling kebaikannya ya mengandung kita, merawat kita. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala kebaikannya udah pasti melebihi daripada ibu kandung. Memang ibu kandung yang mengandung kita, tapi yang memberikan segala kebutuhan ketika kita berada di dalam perut ibu kita, siapa? Allah. Ketika dilahirkan juga yang memberikan, memang iya ibu kita yang memberikan makan, tapi ibu kita cuma perantara, yang memberikan sebenarnya adalah Allah. Sampai menjadi orang seperti ini Allah semua yang berikan. Nah itu dizolimi haknya Allah. Ya udah jelas lah. Berarti dia adalah orang yang paling zalim. Nah disitulah letak kenapa kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itu adalah kejahatan yang paling besar. Tidak ada toleransi dari Allah. Kalau mati tidak bertobat jelas kekal di dalam api neraka Allah. Nggak ada toleransi. Kenapa? Paling jahat itu di atas muka bumi. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu jamaah. Jadi kalau kita bercerita tentang agama, pakai kacamata agama. Biar kita kelihatan, ini orang salahnya di mana. Ini orang dikatakan orang paling jahat, kenapa? Kalau pakai kacamata dunia ya nggak kelihatan apa salahnya orang kafir. Malah dia suka ya membantu sesama. Malah hartanya itu sering dia berikan kepada panti asuhan ataupun anak-anak yatim dan seterusnya. Yaitu kalau pakai kacamata dunia nggak kelihatan jamaah. Nah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ulama-ulama besar Arab Saudi
mengatakan mereka orang kafir tidak boleh menjadi pengurus atau apapun dia, baik ketua, wakil ketua atau apapun, tidak boleh dia ikut andil dalam mengurusi masjid itu. Karena apa tadi? Karena orang Islam lebih baik daripada orang kafir dan masih banyak orang-orang Islam yang berhak untuk dijadikan pengurus masjid daripada orang kafir. Nah, ini alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, tadi kita bilang ada dua alasannya. Ulama besar Arab Saudi mengatakan orang kafir tidak boleh menjadi DKM masjid karena dua alasan. Yang pertama sudah disampaikan. Yang kedua, karena orang kafir itu tidak bisa dipegang amanahnya. Gak bisa dipegang amanahnya jamaah. Bayangkan, amanah hak Allah Subhanahu wa ta'ala saja tidak dia tunaikan, apalagi hak yang lain. Ya. Hak Allah saja untuk dibadahi, untuk betul-betul dia mengibadai Allah tanpa menyekutukan Allah, itu aja nggak dia tunaikan. Apalagi hak masjid. Apalagi hak yang lain. Sehingga gampang untuk dia curang dan berkhianat. Bisa jadi mungkin nanti dia bangun masjid itu sama seperti tempat ibadah agama dia. Makanya perhatikan jemaah, ada beberapa masjid khususnya di luar negeri yang bentuknya mirip macam gereja, subhanallah. Ya. Ini bisa jadi mungkin DKM-nya ada orang kafir, orang Nasara. Nah, itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Atau bisa jadi juga dia membangun masjid itu memang nggak dia bentuk seperti gereja, tapi dia kurangi bahan-bahan bangunannya, dia kurangi semennya, dia kurangi ini. Akhirnya itu masjid gampang untuk roboh, gampang hancur. Musibah juga jemaah. Nah, itu dua alasan para ulama besar Arab Saudi mengatakan tidak boleh orang kafir menjadi pengurus masjid apapun divisinya. Kemudian mereka juga mengatakan, lalu bagaimana hukumnya kalau kita mengambil dana bantuan untuk masjid dari orang kafir, yang mana orang kafir ini memang namanya orang kafir, dia nggak ada aturan, dia bisa cari uang daripada yang halal, bisa juga cari uang daripada yang haram. Nah, gimana hukumnya? Ya, gimana kita ambilnya? Ada orang kafir, memang ada orang kafir seperti itu, sebagian orang kafir yang dia memang punya hati dermawan jamaah. Dan ini sudah ada di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan heran antum, ya. Jangan, wah ini gini-gini biarpun kafir tapi mau bantu bangun masjid, subhanallah. Itu udah ada di zamannya Rasul. Gak usah heran. Ada disebutkan dalam riwayat Imam Muslim ketika Aisyah Ummul Mukminin bertanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kana fi jahiliyah Ibnu Jud'an." Dulu ada namanya orang Ibnu Jud'an di masa jahiliyah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia itu suka yut'imul miskin wa yasir rahim, suka silaturahim dan suka kasih makan orang fakir miskin. Bahkan dikatakan Ibnu Jud'an ini setiap musim haji dia menyembelih 1000 ekor onta, bayangkan jemaah. Ini onta bukan main-main. Ya, kalau sapi saja 25 juta, 30 juta, itu onta bisa 2-3 kali lipat daripada harga sapi. Kalau memang sapi 30 juta, berarti itu udah hampir 100 juta. Satu ekor. Ini 1000 dia sembelih percuma, gratis dia bagikan dagingnya kepada orang miskin. Bayangkan baiknya itu Ibnu Jud'an. Aisyah bertanya Ummul Mukminin kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fadzaka nafi'uhu?" Apakah itu bermanfaat untuk dia nanti Ibnu Jud'an ini? Apa kata Rasulullah? "La yanfa'uhu." Tidak bermanfaat untuk dia sama sekali. Kenapa? Kata Rasulullah, "Fa innahu lam yaqul yauman rabbighfirli khati'ati yaumaddin." Dia enggak beriman kepada Allah. Orang kafir sebanyak apapun amalan dia dikerjakan, itu semua habaan mansura, habis seperti debu yang ditiup angin. Nggak ada sama sekali ya bermanfaat untuk dia karena dia kafir. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tadi disebutkan ya tidak ada manfaatnya walaupun dia membangun bagaimana, walaupun dia dikatakan dia amanah, nggak ada manfaat. Dan kata para ulama, orang kafir yang membangun masjid ini orang kafir munafik ini. Udah kafir munafik lagi. Kenapa? Kalau memang dia betul-betul ikhlas mau bangun itu masjid, ya pertama kali dia lakukan ya beriman dulu lah kepada Allah. Baru dia bangun masjid, masuk Islam dulu. Baru itu bukan orang munafik namanya. Lah ini gimana? Dia bilang saya bangun ini untuk ya membahagiakan kaum muslimin, tapi dia nggak percaya sama yang punya rumah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ya, makanya hati-hati jamaah. Banyak syubhat-syubhat orang-orang liberal yang mengatakan nggak apa-apalah walaupun dia kafir-kafir tapi kan dia baik juga, dia punya ya hati yang dermawan, suka bantu orang, dia lemah lembut, nanti juga masuk surga kok.
Lah gimana caranya masuk surga? Sama yang punya surga aja dia nggak percaya, gimana caranya Allah masukkan dia ke surga? Logika dong, nggak masuk akal. Ya, nah ini jangan sampai kita tertipu dengan syubhat-syubhat tersebut. Nah kemudian jamaah sekalian, gimana itu hukumnya tadi? Menerima dana dari mereka tadi. Yang mana orang kafir tadi udah jelas lah. Sebaik apapun mereka melakukan amalan-amalan, tidak ada gunanya sama sekali untuk mereka. Haba'an mansura, tertiup seperti debu yang tertiup angin. Gimana nih? Ada orang kafir nih, saya sumbang 1 M untuk bangun masjid. Betul-betul ikhlas, tanpa syarat. Saya kasih, ambil. Apa hukumnya jemaah? Hukumnya boleh. Ya, kata para ulama-ulama besar Arab Saudi di dalam fatwa mereka Lajnah Daimah, boleh kalau tanpa syarat. Tapi kalau ada embel-embel syarat begini begitu, wah nggak boleh. Kalau tanpa syarat, dia kasih memang karena ketulusan hatinya. Dan memang ada orang kafir seperti itu kan? Ada. Di zaman Nabi pun sudah ada. Maka boleh kita ambil. Kok bisa? Mana dalilnya? Dalilnya ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menulis surat kepada Raja Romawi Kaisar yang disebut dengan Herakl, itu ditulis. Tapi ternyata Raja Herakl tidak mau beriman. Tapi Raja Herakl ibaratnya udahlah, saya nggak mau beriman, tapi kita damai-damai aja. Diberikan hadiah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah terima. Begitu juga ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menulis ya kepada Raja Mesir yang disebut dengan Kaikas atau Kaikis, ya Raja Mukaikis itu rajanya di Mesir. Nah, Raja Mukaikis ini juga nggak beriman, tapi dia hadiahkan seorang budak wanita yang bernama Maria Al-Qibtiyah yang kemudian menjadi budaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dari situ lahirlah anaknya Nabi namanya Ibrahim. Walaupun nggak sampai dewasa, meninggal ketika waktu masih bayi. Rasulullah terima. Nah di sini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, para ulama mengeluarkan kaidah fikih. Kata para ulama, kullu malin yuktasabu minal haram summa yahsul bi tariqatin halal fahuwa halal. Kata para ulama apa? Semua harta yang didapat dengan cara yang haram kemudian diberikan dengan cara yang halal, maka hukumnya menjadi halal. Contohnya nih, ada orang yang bekerja di tempat ribawi, tempat riba, atau contohnya ada memang orang ya pecandu main judi, pecandu narkoba, dan dia juga jual narkoba, pengedar. Pokoknya harta yang dia punya dapatnya dari cara yang nggak benar, baik itu jual narkoba, jual khamar, ataupun berjudi, ya, ataupun daripada riba, pokoknya nggak halal. Ada uangnya, kemudian dia berikan ke masjid, atau dia berikan kepada orang lain, atau dia belikan sesuatu, yang mana cara itu adalah cara yang halal. Seseorang memberikan hadiah itu cara halal, atau seseorang ya membeli. Contohnya saya ya menjual barang yang dibeli oleh orang yang punya bisnis narkoba contohnya. Harta yang saya dapat dari jalan yang halal, yaitu jual beli. Adapun perbuatan dia, ya dia yang punya dosa, bukan saya. Kecuali kalau saya yang suruh dia untuk menjual narkoba tersebut. Ini enggak, kita enggak suruh, kita enggak sama sekali enggak mau tahu. Yang penting saya jual buku ini, kamu beli, harta yang entah dari mana, itu menjadi halal. Nah ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, penting kita ketahui, ya, dibedakan antara harta yang didapat dari cara yang haram dengan harta yang zatnya itu memang haram. Ini beda hukumnya. Kalau tadi yang kita sampaikan di awal itu berlaku untuk harta yang didapat dengan caranya bukan hartanya, caranya yang haram. Seperti tadi menjual narkoba, kemudian seperti apa tadi korupsi, kemudian seperti apa lagi ya berjudi ataupun menjual diri dan lain-lainnya. Perbuatannya itu yang haram, itu yang dosa. Adapun harta yang dia dapat itu enggak najis, enggak haram. Nah, itu dibedakan. Dengan yang mana bendanya itu zatnya memang sudah haram. Contohnya ini khamar. Kemudian dia ingin tukarkan. Ya namanya jual beli dulu kan enggak pakai uang, pakai tukar menukar barang. Zaman dulu orang jualan namanya barter kan gitu. Nah, dia punya khamar. Kemudian saya punya dagangan buku. Ya saya dulu nggak ada duit. Ya sudah, saya mau beli buku tapi dengan cara tukarkan khamar ini. Atau sebaliknya, kata dia, saya mau infakkan ke masjid tapi saya nggak punya uang. Saya punya narkoba. Tolong DKM jualkan narkoba. Nanti uangnya untuk masjid. Contohnya begitu. Ya. Nah itu nggak boleh. Kenapa? Karena zat yang antum terima itu zatnya memang udah haram.
bukan duit yang didapat dari cara yang haram. Itu dibedakan. Nggak boleh antum ambil, ya udah ini kan dosanya kamu yang tanggung. Enggak lah, antum yang jual kok. Gimana caranya dosanya? Jadi kan barang kamu. Ya sama, antum yang jual, kena laknat juga. Nah itu bedakan di situ. Tapi kalau uang ya yang dia dapat atau apapun bendanya, tapi cara dia dapat itu dari cara yang haram, maka ketika diberikan dengan cara yang halal seperti dihadiahkan atau terjadinya transaksi jual beli, maka itu boleh diambil. Nah di situ ya kata para ulama, dalil bolehnya kita menerima dana dari orang kafir tanpa syarat. Walaupun kita tahu orang kafir ini kerjaannya nggak bener, kerjaannya jual narkoba, entah apa-apalah, pokoknya dengan kerjaan yang haram lah. Nah, bukan kita yang nanggung dosanya karena dia yang lakukan, tapi dia berikan hadiah kepada kita berupa uang yang untuk dibangun dari uang itu masjid, maka tidak mengapa kita terima. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas kata sahabat Nabi Abdullah ibnu Abbas, ya lebih baik kita menjaga diri dan berhati-hati, lebih baik kita tidak terima harta itu dari orang kafir. Walaupun tetap kita katakan kalau hukum syariatnya membolehkan, tapi kalau dari segi berhati-hati, menjaga diri, maka lebih baik tidak diterima. Ini untuk menjaga-jaga. Lebih baik jangan terima. Tapi kalau memang dalam keadaan dikatakan boleh, ya boleh. Dengan syarat tadi kita bilang, ya bahwasannya harta itu didapat dari cara yang haram, bukan zatnya yang haram. Kalau zatnya yang haram nggak boleh antum ambil. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hadis berikutnya, ya. Wa anhu anna Umar radhiyallahu anhu marra bi Hassan yunshiduhu fil masjid falahadha ilaihi faqala qad kuntu unshidu fihi wa fihi man huwa khairun minka, muttafaqun alaih. Hadis berikutnya sama, masih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Bahwasannya Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin itu pernah lewat di depannya Hasan. Ini sahabat Nabi SAW, namanya Hasan bin Thabit, yang digelar oleh Nabi adalah syairun Nabi, yaitu dia penyairnya Rasulullah SAW. Hasan ya, bukan Hasan, Hasan pakai tasdid. Hasan bin Thabit itu sedang melantunkan nasyid di dalam masjid Nabi SAW. Maka ketika itu Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin falahidha, yaitu melihat dengan pandangan sinis, ya, mengingkari, pandangan yang mengingkari. Kemudian apa kata Hasan? Berkata Hasan, aku pernah melantunkan nasyid ini di masjid ini, yang mana dalam keadaan di depanku adalah orang yang lebih baik daripada engkau wahai Umar. Siapa? Rasulullah SAW. Dan ini hadisnya adalah muttafaqun alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tentang Umar Amirul Mukminin, siapa yang tidak mengenal Umar? Amirul Mukminin, ya, khalifah yang kedua, khalifah Rasulullah SAW. Begitu juga Umar ibnul Khattab adalah sahabat Nabi SAW yang dijamin untuk masuk ke dalam surga bighairi hisab, tanpa dihitung sama sekali. Begitu juga ya Umar ibnul Khattab adalah sosok orang yang kokoh di atas kebenaran dan tegas atas kebatilan. Karena begitu kokohnya dia di atas kebenaran sampai-sampai digelar dengan Al-Faruq, artinya pembeda. Kenapa? Karena ketika Umar ibnul Khattab masuk ke dalam Islam, maka kelihatanlah jelas perbedaan antara batil dan al-haq. Karena sebelum Umar ibnul Khattab masuk dalam Islam, kaum muslimin dalam keadaan sembunyi-sembunyi beribadah kepada Allah, nggak berani menampakkan kebenaran. Begitu Umar ibnul Khattab masuk ke dalam Islam, maka jelas tampak semuanya, ini hak, ini batil, ini batil, ini hak. Makanya digelari dengan Al-Faruq. Saking kuatnya Umar ibnul Khattab di dalam kebenaran dan tegas akan kebatilan, sampai-sampai kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, walladzi nafsi biyadih, yang mana nyawaku ada di Allah Subhanahu wa taala, ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ma laqita syaitan salikan fajjan qad illa salakan fajjan ghairi fajjik ya Umar. Kata Rasulullah, tidak ada satupun syaitan yang berjumpa denganmu kecuali dia akan berpaling, tidak mau melewati jalan yang kau lewati. Saking betul-betul ya syaitan itu takut terhadap Umar. Kenapa? Karena Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin itu kokoh di atas kebenaran dan tegas akan kebatilan. Nah, karena tegasnya Umar ibnul Khattab, sampai-sampai ketika mendengar syair,
Dia lirik dengan lirik yang mengingkari. Siapa? Hasan bin Thabit tadi dilirik oleh Umar ibnul Khattab Amirul Mukminin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masalah nasyid ya. Ini kita masuk dalam pembahasan nasyid. Nasyid atau juga sering dikatakan dengan qasidah. Ini sebenarnya sama aja ini. Cuman kalau nasyid itu lebih keren ungkapannya ya. Kalau qasidah kayaknya ini ungkapan-ungkapan orang-orang lawas zaman dulu kayaknya. Karena saya masih ingat orang-orang tua kita zaman dulu itu nyebutnya qasidah gitu. Zaman-zaman sekarang karena anak-anak muda yang makin keren, ya qasidah ini udah ibarah lama lah, ibarat diganti dengan nasyid. Intinya sama, itu juga. Mau dibilang nasyid ya qasidah, ya dibilang qasidah ya nasyid, sama, intinya itu aja. Apa sih itu nasyid ataupun qasidah? Nasyid itu adalah mengangkat suara, kata para ulama, untuk mengucapkan syair-syair. Syair-syair ini apa dalam bahasa Indonesia? Syair ini ya seperti apa? Sajak atau seperti pantun lah, yang berakhiran biasanya sama hurufnya. Kalau misalnya ya bait pertamanya A, kemudian nanti akan ditutup dengan A juga begitu. Ya. Contohnya seperti apa pantun-pantun? Anda masih ingat tuh pantun Betawi katanya ikan bawal apa? Dalam kamu jual gue beli apa? Enggak tahu. Pokoknya pantun begitulah ya. Yang akhirannya hurufnya sama. Awalnya kalau A diakhirin maka nanti ditutup di akhir juga dengan A. Begitulah maksudnya. Pantun lah begitu. Anak kurang hafal juga pantun-pantun ini. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan nasyid ataupun qasidah. Yaitu suara dalam rangka untuk mengucapkan pantun-pantun tadi. Yang suaranya diangkat, suaranya dikerasin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis yang kita baca tadi, karena tadi disebutkan bahwasannya Hasan bin Thabit itu pernah melantunkan nasyid-nasyid, qasidah-qasidah di depan Nabi dan Nabi itu diam, artinya membenarkan, tidak melarang. Karena kalau itu tidak dibolehkan, pasti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang pertama sekali mengingkarinya. Karena Nabi nggak akan pernah diam atas kemungkaran. Nah, diam Nabi berarti boleh. Ya. Nah, di sini jamaah, hukum nasyid, hukum qasidah memang boleh. Hukumnya boleh, mubah, perkara yang mubah. Tapi para ulama memberikan 4 syarat agar qasidah dan nasyid itu menjadi mubah, boleh. Kalau terpenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, bahwasannya qasidah atau nasyid tadi tidaklah diucapkan beriringan dengan musik, baik itu musiknya menggunakan alat ataupun menggunakan mulut. Karena zaman sekarang ini musik itu nggak mesti pakai alat, bisa juga pakai mulut. Apa kata bahasa orang zaman sekarang kerennya beatbox ya gitu ya. Beatbox lah ya. Kadang dia punya suara tuh bisa dia ganti suara gendang, toto bisa dia ganti suara kerenceng-kerenceng kayak gitu. Memang pintar suaranya, dia rubah pokoknya begitu. Ya. Dia yang nyanyi, dia yang juga mendatangkan musiknya dengan mulut dia sendiri. Nah itulah. Nah itu nggak boleh. Baik pakai alat ataupun pakai mulut. Baik dia sendiri ataupun diiringi dengan orang-orang. Karena namanya big box tadi itu bisa beriringan kan. Satu yang melantunkan syairnya, satu lagi suara gendangnya, orang kedua suara gitarnya, orang ketiga suara macam-macam lah. Pakai mulut, nggak pakai alat. Itu pun nggak boleh. Ini syarat pertama. Kemudian syarat yang kedua, bahwasannya nasyid dan qasidah tadi itu dibolehkan kalau tidak melalaikan daripada zikir dan baca Al-Quran. Menunjukkan apa jemaah? Menunjukkan Al-Quran dan zikir lebih baik daripada qasidah dan nasyid tadi. Boleh sih boleh, cuman kalau kita katakan mana yang lebih baik, ya udah jelas Al-Quran, kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, daripada tadi syair cuman ciptaan manusia doang. Yang mana syair tadi adalah lantunan-lantunan dengan cara mengangkatkan suara, yang mana memang intinya syair itu kebanyakan adalah pujian-pujian dan memberi semangat. Kebanyakan begitu. Itu definisi daripada syair atau daripada qasidah dan juga nasyid. Dia adalah suara yang dikeraskan dalam rangka untuk melantunkan syair-syair yang mana isi syairnya memang kebanyakan adalah pujian-pujian atau yang membuat semangat. Itu definisi daripada syair atau qasidah. Nah, syaratnya tadi kita bilang, yang pertama tidak boleh diiringi musik, baik itu pakai alat maupun pakai suara, dan yang kedua tidak boleh melalaikan daripada zikir dan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an lebih baik daripada syair. Kemudian syarat yang ketiga, syair qasidah tadi itu tidak boleh dijadikan sebagai ibadah. Karena itu perkara mubah jemaah.
ibadah ini dalam syariat Islam itu yang berkaitan dengan 4 hal aja. Di luar itu bukan ibadah namanya. Yaitu apa? Wajib, sunnah, makruh, haram. Dikatakan ibadah kalau dia mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang sunnah. Dikatakan ibadah kalau dia meninggalkan yang makruh dan meninggalkan yang haram. Itu doang namanya ibadah. Selain itu nggak ada. Ada namanya hukum mubah. Nah, mubah ini nggak bisa dijadikan ibadah. Kenapa? Karena mubah ini hukumnya adalah wasilah. Wasilah itu perantara dan dia tergantung kepada maksud dan tujuan. Mubah ini. Ya contohnya kalau kita ya berpakaian pakaian yang rapi, memang dalam rangka untuk mengikuti sunnah Nabi SAW ketika akan pergi ke masjid, ketika akan beribadah kepada Allah dalam keadaan yang rapi, dalam keadaan yang wangi, ya, menjadi sunnah itu mubah. Karena memakai pakaian itu hukumnya mubah. Mau pakai sarung kek, mau pakai koko kek, mau pakai jubah seperti yang saya punya ini kek, terserah. Mau pakai kebaya kek, terserah. Yang penting di situ tidak melanggar keharaman Allah Subhanahu wa taala seperti membuka aurat. Itu mubah hukumnya. Nah, mubah itu dia akan menjadi ibadah tergantung maksud dan tujuan. Kalau maksud dan tujuan kita memang untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi ibadah. Nah, mubah itu juga bisa jadi bid'ah, bisa jadi haram kalau kita tujuannya bukan untuk mengikuti apa yang disyariatkan Islam. Contohnya seperti memakai peci. Pakai peci ini hukumnya mubah. Boleh pakai peci yang warna hitam seperti saya, boleh pakai peci seperti Pak Haji yang warnanya putih, boleh juga pakai belangkon orang Jawa, boleh. Itu hukumnya mubah. Tapi ketika dia katakan, oh saya pakai belangkon ini karena memang saya berkeyakinan orang yang pakai belangkon itu akan mendapatkan 10 kebaikan. Ini bukan ibadah namanya. Nggak ada di situ tuntunannya, nggak ada. Harus datangkan dalil. Kalau kita pakai belangkon ya cuman, saya mau pakai belangkon ya karena biasa, ini kan mubah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah dia masukkan ke dalam ibadah, maka harus dilihat maksud dan tujuannya. Harus dengan dalil tentunya. Nah, itu jamaah sekalian. Oleh karena itu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasyid tadi walaupun dia boleh tapi dia tidak dijadikan sebagai ibadah. Ya udah, boleh begitu aja. Ya. Kalau memang dia niatnya untuk memuji Allah, memuji Rasulullah, nah jadi pahala. Tapi kalau seandainya dia niatnya bukan untuk memuji Allah, bahkan untuk menghina Allah, menghina Rasul, jadi dosa. Artinya bukan ibadah, tergantung maksud tujuannya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, nasyid atau qasidah baru menjadi mubah kalau lantunan-lantunan syairnya tidak mengandung kata-kata keji atau kata-kata kotor atau kata-kata yang mengundang syahwat. Nah, kalau ada kata-kata kotor, kata-kata keji, binatang lah apalah, kan ada orang begitu. Syair-syair yang memang dia nggak peduli, bahasa kebun binatang dia keluarin semua. Bahkan dia tampakkan di situ syahwat. Bagaimana dia bergairah dengan wanita begini dan begitu. Nah, hal seperti itu kalau ada syairnya mengandung kata-kata keji, kata-kata kotor, kata-kata yang mengundang syahwat, maka tidak dibolehkan. Oleh karena itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggak apa-apa kalau kita bernasyid, berqasidah, ya contohnya seperti ya ada, saya dulu masih ingat ya, ada zaman dulu, zamannya orang tua kita dulu ketika kita masih di kampung, itu sering sekali, terutama bulan Ramadan. Sebelum sahur apa setelah sahur itu? Perjuangan kan gitu. Ini kalau orang-orang lawas tahu nih. Kalau anak-anak muda zaman sekarang nggak tahu kayaknya. Nah, ini saya masih ingat karena dulu kita tinggal di kampung, ya tempat orang tua kita. Itu aja udah itu, masya Allah itu, langganan itu, laris itu. Perjuangan. Nah, jamaah, kalau kita melantunkannya tadi tanpa musik yang pertama, karena syaratnya ada 4, baik itu musik alat maupun musik mulut, ya. Kemudian memang tidak melalaikan. Artinya bukan tiap hari kita lantunin itu juga. Akhirnya baca Al-Quran pun nggak sempat. Akhirnya kita berzikir pun nggak sempat. Ini udah melalaikan namanya. Sesekali nggak masalah. Kemudian syarat yang ketiga tadi itu bukan ibadah. Jangan dikatakan itu adalah sebagai ibadah yang ditunjukkan oleh Rasul. Enggak. Itu bukan ibadah. Karena itu perkara mubah tadi kita bilang. Perkara mubah ya udah bukan ibadah. Karena ibadah itu dia yang berkaitan dengan 4 hal. Kalau bukan wajib, kalau nggak sunnah, kalau nggak makruh, kalau nggak haram. Yang makruh dan yang haram ditinggalkan jadi ibadah, yang wajib dan sunnah dikerjakan jadi ibadah. Adapun yang mubah udah serah, mubah, bebas. Nah gitu. Kemudian yang keempat tadi kita bilang tidak ada kata-kata kotor, kata-kata keji ataupun yang mengundang syahwat. Ya seperti tadi itulah. Itu kan perjuangan kan, perdamaian. Nah, ya baguslah kan gitu. Nggak ada kata kotor-kotornya di situ kan. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu boleh dilantunkan di dalam masjid, tapi jangan juga kita kelewatan batas. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan,
Itu setiap sahur kalau bulan Ramadan biasanya di kampung halaman kita itu, Masya Allah, dimasukkan ke mic, suaranya kenceng, ditoak begitu. Yang satu pasang perdamaian, yang satu sana pasang perdamaian, yang sana pasang perdamaian. Akhirnya lomba konser. Ah, ini juga nggak benar jemaah. Ya udah, kalau memang mau lantunkan dalam masjid, tapi nggak usah juga pakai seperti itu, pakai mic, suaranya segede-gedenya. Akhirnya yang sono juga gedein suara, yang masjid sana juga gedein suara, lomba akhirnya. Adu-aduan siapa yang paling keras. Nah, ini kan masjid bukan buat konser, ya kan? Nah, itu juga nggak boleh begitu. Ya, kalau memang mau sesekali ya, jangan sampai tiap hari begitu aja kerjaannya, baca Quran yang nggak kebaca, zikir juga belum. Nah, ini nggak boleh juga. Ya, sekali-sekali lewat ya. Ya Rasulullah salam alaik, ya begitu. Tanpa ada diiringi musik dan lain-lainnya, 4 syarat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini kita sampai pukul berapa? Kalau memang ada waktu kita lanjut lagi nih, hadis yang ketiga, hadis yang kelima. Sudah cukup waktunya. Karena sebenarnya pengen ngambil 3 hadis kali pertemuan biar kita ya cepat selesai, karena di sini ada 15 hadis. Nah, kita baru ambil hadis yang keempat. Nah, masih ada sisa 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, karena memang sudah waktunya syuruk. Baik, kita ambil satu lagi. Gimana? Kita lanjut. Baik, kita ambil 5 menit insyaallah ya. Al-muhim, nanti kalau memang ada tersisa daripada faedah yang disampaikan oleh para ulama, kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Hadis yang kelima dalam bab masjid ini, kitab Bulughul Maram, masih dari sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah. Jadi hadis ketiga, hadis keempat, hadis kelima masih sahabatnya sama, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sami'a rajulan yanshudu dallatan fil masjid falyaqul la raddahallahu alaik fa innal masajid lam tubna li hada," rawahul Muslim. Hadis yang kelima dalam bab masjid kitab Bulughul Maram ini dari sahabat Abu Hurairah, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mendengar di antara kalian yang syudu. Nah, itu tadi kita bilang, nasyid tadi apa? Mengangkat suara dengan suara yang keras. Yansyud, nasyid seperti di hadis yang keempat. Mengangkat suaranya dolatan untuk mengumumkan barang yang hilang atau apapun yang dia cari. Ya, ini umum, baik itu barang, benda ataupun hewan. Pokoknya sesuatu yang ingin dia cari dan itu hilang dari dirinya. Nah, dolatan di dalam masjid. Siapa yang kalian dengar orang yang mengumumkan dengan suara yang keras, mengumumkan tentang barang hilang di dalam masjid, maka katakan untuk orang itu, ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu untuk kamu. Artinya biarin aja hilang, syukurin hilang, gitu ibaratnya. Kalau bahasa kasarnya begitu ya. Nah, kalau bahasa doanya, semoga Allah tidak mengembalikan barang itu untukmu. Fa innal masajida lam tubna li hada. Kenapa alasannya kok kita doakan orang itu ketika mengumumkan barang hilang yang dia cari? Karena kata Rasulullah, masjid itu enggak dibangun untuk seperti itu pengumuman, enggak. Masjid itu dibangun untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan untuk mengumumkan ini itu, terutama mengumumkan barang yang hilang. Jamaah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang sahih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini ya bisa kita ketahui kata para ulama bahwasannya larangan kita untuk mengumumkan barang hilang yang kita cari di masjid itu berlakunya fil masjid, karena disebutkan fil masjid, di dalam masjid. Adapun di luar masjid tidak mengapa. Ini hukumnya berlaku kalau di dalam masjid. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa tadi la raddahallahu alaik, semoga Allah tidak mengembalikan barang yang kau cari, yang kau umumkan itu kepadamu. Ini doanya adalah dari Nabi, dan juga boleh kita mengucapkan doa tadi dengan suara yang keras di depan orang yang sedang mencari barang. Itu kata para ulama. Boleh. Karena memang di sini Rasul yang memerintahkan. Ya. Jadi boleh kita katakan la raddahallahu alaik di depan itu orang yang sedang mengumumkan barang dia yang hilang. Kemudian jamaah, doa ini juga dibolehkan kata para ulama untuk kita mendoakan dengan bahasa yang kita pahami. Karena nggak semua orang bisa bahasa Arab kan gitu. Walaupun lebih baik adalah doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berbahasa Arab. Tapi kalau nggak bisa, maka Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui apa saja yang diucapkan oleh hamba-hambanya. Maka boleh ya pakai bahasa apa, bahasa Sunda kayak bahasa Indonesia boleh. Semoga Allah nggak kembalikan barangmu, seperti itu. Ya boleh pakai bahasa selain bahasa Arab. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini berlaku untuk barang yang hilang.
apapun itu yang dia mau mencarinya dan memerlukannya, dan itu nggak ada pada dirinya, baik itu hewan, tumbuhan, ataupun barang dan lain-lainnya. Dan adapun pengumuman selain daripada pengumuman barang yang hilang, maka kata para ulama boleh kita umumkan di masjid, di dalam masjid boleh. Selain daripada, karena pengkhususan kata para ulama, hadis ini khusus hanya untuk mengumumkan barang yang hilang saja. Adapun yang lain, ya contohnya seperti ada parkiran mobil contohnya di luar sana, diharapkan yang memiliki mobil itu untuk segera memindahkannya di masjid, ya nggak apa-apa, karena itu bukan mencari barang, kita cuma memberitahu itu ada parkiran yang mana menghalang orang untuk masuk dan mobilnya harus dipindahkan, maka kita mengatakan siapa yang memiliki mobil itu harap dipindahkan. Nah, itu tidak masalah. Ya, kemudian juga seperti mengumumkan tentang kematian. Nah, cuman jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang mengumumkan kematian ini jangan sampai kita masuk kepada larangan Nabi, yaitu na'yun. Na'yun itu apa? Yaitu mengumumkan dengan tujuan untuk membangga-banggakan diri atau menyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit, dan juga untuk kita bersedih dengan cara ya menangis meronta-ronta yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak boleh. Tapi kalau kita mengatakan mengumumkan kematian dengan harapan agar orang datang untuk menyolatinya dan membantu untuk pemandian dan pengkafanan, begitu juga pemakaman, maka ini tidak mengapa. Ya, karena itu bukan mengumumkan barang yang hilang. Itu kita berharap agar orang datang untuk menyolatkan dia, agar orang datang untuk membantu mengenai pemandian, pengkafanan dan pemakaman dan lain-lainnya. Adapun untuk berbangga-bangga diri ini dilarang. Kenapa? Karena orang-orang jahiliyah di zaman Nabi SAW itu juga sama. Setiap ada yang meninggal, mereka naik ke Gunung Sofa, yang sekarang Sofa Marwah, tempat sa'i. Dulu itu gunung. Naik ke Gunung Sofa, kemudian mereka berteriak mengungkapkan kebaikan-kebaikan si mayit dalam tujuan untuk membangga-banggakan, dan juga setelah itu mereka menangis dengan cara meronta-ronta yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini nggak boleh nih. Kalau kita umumkan di masjid, ini telah meninggal orang kaya di kampung ini yang dia punya rumah sekian, punya tanah sekian. Nah, itu nggak boleh begitu. Kalau telah meninggal si fulan, ya diharapkan untuk warga setempat bisa membantu dalam pemandian dan lain-lain kalau memang dibutuhkan untuk membantu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebenarnya hadis yang kelima ini berkaitan juga dengan hadis yang keenam, tapi hadis yang keenam pembahasannya adalah pembahasan yang khusus, yaitu tentang jual beli di dalam masjid, dan waktu yang kita lihat sudah tidak cukup lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, atau sebelum kita tutup majelis mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Falyatafaddal mashkuran. Tafadhal barakallahu fiik. Menanyakan tentang kehilangan. Kehilangan kalau di dalam masjid ini Baik. sekali ada yang hilang. Contohnya rompak kamar. Sudah berapa kali dicongkel. Pengurus sibuk mencarinya pakai alat bantu CCTV dan lain-lainnya. Tentang keropak yang hilang. Uangnya yang hilang. Oh, uang yang hilang, iya. Pertanyaannya apa? Dengan kaitan dengan pengumuman tadi. Nah, yang tidak dibolehkan tadi adalah mengumumkan barang yang hilang yang kita cari, yang kita perlukan. Adapun itu barang yang dicuri, maka ya kalau misalnya kita mengumumkan ya diharapkan bagi jamaah jangan mengambil gitu kan, ya itu namanya pengumuman, tidak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau antum mengumumkan hal seperti itu kan bisa dengan tulisan, atau juga mencegah sebelum terjadinya keburukan itu dengan CCTV tadi yang disampaikan, ya. Atau antum umumkan kepada sesama DKM kan bisa, ya, lewat grup WhatsApp. Dan yang kita sampaikan tadi tidak dibolehkan dalam rangka mencari barang yang kita butuhkan atau yang kita cari. Adapun itu kan bukan barang antum, itu kan memang hak masjid kan begitu. Ya, bukan barang antum. Pengumuman sama seperti layaknya tadi kita katakan adalah mobil. Mobil itu bukan kebutuhan antum, itu mobil orang, cuman menghalangi orang masuk. Sehingga kita katakan pengumuman siapa yang punya mobil warna ini harap dipindahkan. Maka itu tidak mengapa. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Antum tadi? Tafadhal barakallah.
Nah, Mengumumkan barang hilang nggak boleh, tapi barang yang ditemukan di masjid punya siapa itu boleh diumumkan nggak? Baik, barakallahu fikum. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan di masjid-masjid yang ada di Arab Saudi, itu subhanallah. Mereka setiap masjid itu mereka punya satu tempat khusus. Ya, seperti penitipan ataupun seperti kantor begitu. Yang disebut dengan Maktab Al-Mafqudat, yaitu kantor tempat barang-barang hilang. Nah, kalau memang bisa ada di sini di masjid itu ada tempat kecil atau ruangan kecil atau mungkin bisa disisipkan dengan kantor sekretariat mungkin, ya, yang mana barang-barang yang tercecer, barang-barang yang hilang ya dititipkan di situ. Untuk apa? Untuk kita menjaga agar tidak jatuh kepada larangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bisa seperti itu. Ya, jadi siapapun yang merasa barangnya hilang, dia tahu arah carinya kemana. Nggak perlu lagi dia umumkan di masjid. Oh, pasti kalau barang hilang di situ tempatnya. Ya, di kantor itu. Kalau ada, ini ahsan, bagus. Karena masjid-masjid di Arab Saudi begitu. Ada ruangan khusus kecil di luar masjid, bukan di dalam masjid. Di luar masjid yang memang di situ akan diletakkan setiap barang yang hilang tercecer di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tadi apa? Masjid khusus untuk ibadah, nah. Baik, barakallahu fiik. Kita sampaikan tadi, ibadah itu apa definisinya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ibadah itu adalah ismun jami' likulli ma yuhibbullah wa yarda minal af'al wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Ibadah itu definisinya kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam, adalah semua ibarah, semua ungkapan, apapun ungkapannya, di situ ada keridhaan dan kesukaan, kecintaan Allah. Baik itu bentuknya perbuatan atau ucapan, baik yang tampak atau tidak tampak. Maka kalau ada cinta dan ridho Allah di dalam perbuatan itu, namanya ibadah. Sekarang menikah, perbuatan yang dicintai Allah enggak? Berarti ibadah. Berarti ibadah di masjid boleh. Karena rumah Allah tempat ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melakukan pernikahan karena ibadah untuk Allah. Ya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a minkumul ba' falyatazawwaj." Siapa yang mampu maka menikah. Berarti itu perintah Rasulullah, berarti itu ibadah. Maka tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Begitu juga kalau seandainya yang diundang adalah orang kafir masuk dalam masjid juga enggak mengapa. Tadi kita sudah sampaikan perkataan yang rajih, pendapat yang rajih adalah boleh masukkan orang kafir ke masjid dengan syarat dua. Ya, kalau kita berharap namanya di dalam pernikahan kan ada namanya khutbah nikah. Khutbah nikah itu kan tentang nasihat, tentang ilmu. Mana tahu dia dapat hidayah, alhamdulillah masuk Islam. Nah, itu kalau memang ada maksud baik yang kita harapkan dari orang kafir tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Tafadhal barakallahu fiik. Kalau Yang pertama terkait dengan tadi riwayatnya Abu Hurairah. Naam. Beliau masuk Islam ketika 7 tahun Rasulullah hijrah. Artinya beliau melewati masa ketika Rasulullah di Mekah. Apakah dan beliau itu hadis-hadisnya yang paling banyak? Apakah riwayat yang beliau riwayatkan itu hanya ada yang di Madinah saja, sedangkan yang di Mekah tidak terlihatkan oleh sekian banyaknya beliau meriwayatkan yang paling banyak itu. Nah, barakallahu fiik. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah tadi kita katakan masuk Islam pada tahun 7 Hijriah. Artinya Rasulullah sudah hijrah ke Madinah 7 tahun lamanya, sudah meninggalkan Mekah. Dan Abu Hurairah hanya berjumpa dengan Nabi, artinya hanya sezaman dengan Nabi, karena Nabi setelah itu wafat, hanya 3 tahun. Karena wafatnya Rasulullah pada tahun 10 Hijriah. Artinya bertemu dengan Rasulullah cuma 3 tahun. Tapi kenapa Abu Hurairah adalah orang yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis dari Nabi? Karena selama 3 tahun itu Abu Hurairah betul-betul melazimi Rasulullah 24 jam. Kenapa? Karena Abu Hurairah termasuk daripada ahlu suffah. Jadi di Madinah itu, ya, para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang pekerjaannya berdagang di pasar,
Seperti orang-orang muhajirin berdagang di ilafi Quraisy, ilafihim rihlata syita'i was-shaif, berdagang di musim panas dan musim dingin. Ada juga sebagian sahabat Nabi yaitu penduduk asli Madinah, mereka bercocok tanam, berkebun, yaitu kebun kurma. Makanya Madinah itu adalah penghasil kurma terbaik. Ada lagi sebagian para sahabat yang disebut dengan ahlu suffah, orang yang datang dari luar kota Madinah tidak punya apa-apa. Salah satunya adalah Abu Hurairah, datang dari Yaman, nggak punya apa-apa, tinggalkan sanak keluarganya semua di Yaman untuk Islam dan untuk belajar bersama Nabi. Sehingga ahlu suffah itu mereka tempat tinggalnya di mana? Di depan pintu rumah Rasulullah. Jadi biar antum tahu, Masjid Nabawi itu kemudian dulu itu tidak sebangunan dengan Masjid Nabawi, dulu rumah Rasulullah. Dulu ada pembatas dinding, tapi setelah dilebar luaskan maka termasuklah rumah Rasulullah di dalam masjid. Walaupun sekarang walaupun di dalam masjid tapi dibuat pembatas berapa tembok, banyak, bukan 1 2 3, 6 lapis tembok. Sehingga jelas di situ mana masjid, mana kuburan Rasulullah, yang dulu adalah rumah Rasulullah. Nah, itu ahlu suffah, mereka tinggalnya di depan pintu rumah Rasulullah karena memang tinggalnya di dalam masjid. Dan dulu Rasulullah ketika keluar dari rumah langsung masuk ke dalam masjid. Karena memang hanya pembatasnya cuma tembok, begitu buka pintu langsung masjid, sama seperti ini. Ini masjid, itu teras. Begitu buka pintu langsung teras masjid begitu. Ya, langsung ketemu dengan ahlu suffah. Salah satunya adalah Abu Hurairah. 24 jam. Apa yang dimakan Rasulullah itu yang mereka makan. Rasulullah nggak makan, mereka juga nggak dapat makan. Begitu. Pokoknya sehidup dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dia hafalkan semua hadis-hadis. Dia bertanya ke Rasulullah tentang hukum ini, hukum itu. Walaupun itu kejadiannya di kota Mekah. Dia nggak menyaksikan, tapi dia bisa bertanya. Dia bertanya, kata Rasulullah begini. Kalau dia tidak menjumpai, kemudian jawabannya dia tanya kepada sahabat-sahabat yang senior. Sedangkan sahabat-sahabat yang senior itu sibuk. Ada sebagian yang berdagang, ada sebagian yang bercocok tanam, berkebun. Nah, itu yang membuat Abu Hurairah orang yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, yang jumlahnya itu disebutkan 5.000 lebih. 5.000 lebih yang dihafal oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Tafadhol, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fikum. Sebagaimana telah kita sampaikan tadi, yang menjadi haram adalah perbuatannya. Artinya yang menanggung adalah orang yang melakukannya. Sedangkan anak dan istri yang dia beri makan dari hal yang dia dapat daripada haram tadi, uangnya nggak haram, boleh dimakan. Dan yang berdosa siapa? Suaminya, pelakunya. Walaupun tetap tadi kita sudah sampaikan, kata Abdullah ibnu Abbas, untuk berhati-hati, untuk menjaga diri, maka lebih baik jangan kita ambil. Kalau seandainya seorang istri, dia punya pekerjaan sendiri, dia bisa menghasilkan harta sendiri, dia tahu suaminya ini bajingan contohnya, dia tahu suaminya ini nggak benar contohnya, maka kalau dia bisa untuk menjaga diri dia tidak mengambil nafkah dari suaminya, maka tidak mengapa. Ya, dia nggak ambil. Dia punya pekerjaan sendiri, dia punya harta sendiri. Tapi kalau memang dia nggak punya pekerjaan, cuman ibu rumah tangga di rumah doang, dan dia nggak dapat penghasilan kecuali dari nafkah suaminya, dan dia tahu suaminya memang brengsek contohnya, ya sudah, dia makan itu. Tapi yang menanggung dosanya adalah suaminya, karena yang melakukan adalah suaminya. Kecuali kalau istrinya yang menyuruh, nggak apa-apa bang, kau jual aja tuh narkoba. Ah, itu beda lagi. Ya, kalau itu beda lagi. Ini istrinya juga ikut ta'awanu ala ismi wal udwan, ikut membantu pada dosa ini. Tapi kalau istrinya udah nasehatin, jangan, nggak boleh bang, itu haram bang, tetap aja dia begitu. Ya udah, istrinya tidak punya nafkah kecuali dari suaminya, dia makan. Ya, dia makan, yang menanggung perbuatan yang melakukan, yaitu orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada boleh ada yang bertanya. Kalau insya Allah kalau Anda bertanya ada hadiah. Udah dibawa hadiah, nggak mungkin kita bawa kembali kan? Nah, berarti yang bisa jawab angkat tangan, nanti Anda tunjuk. Ya. Nah, ini hadiah yang pertama. Sudah benarkah ibadah saya? Nah, ini bagus nih. Biar kita tahu ibadah apa yang benar, ibadah apa yang salah. Pertanyaan pertama yang bisa jawab angkat tangan, Anda tunjuk. Karena kalau nggak angkat tangan nanti Anda bingung siapa yang mau dapatkan hadiah ini kan gitu. Kalau semua jawab, nah, makanya angkat tangan biar kita tunjuk. Pertanyaan pertama,
Coba sebutkan 2 syarat sesuai dengan pendapat yang mengatakan boleh memasukkan orang kafir ke masjid. Coba sebutkan 2 syaratnya. Apa tuh? Orang kafir tersebut berupa hidayah. 1, 2. Nah, karena masjid itu tempat ibadahnya kaum muslimin. Tafadhal barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik waffaqakumullah. Pertanyaan yang kedua, nah, yang bisa jawab angkat tangan juga. Ini tentang cerdas dalam bersedekah. Nah, sedekah jangan yang sembarangan-sembarangan, ya. Cari yang betul-betul sedekah yang bernilai jariah, ngalir walaupun kita sudah mati. Nah, itu sedekah yang paling afdol. Ya memang ya kasih makan orang, bantu orang, ya sedekah dapat pahala. Tapi kalau kita bisa pahala itu ngalir terus nonstop walaupun kita sudah mati, kenapa enggak itu yang kita cari, kan gitu. Nah, jangan sembarangan. Nah, ini ada cerdas dalam bersedekah. Pertanyaan kedua. Coba sebutkan 4 syarat agar nasyid atau qasidah itu menjadi boleh. Ah, tafadhol. Tidak boleh diiringi musik. 6. 3. Tidak menjadi ibadah. Taib. Yang keempat, yang keji yang mengundang syahwat. Barakallahu fiik. Tafadhol. Jazakumullahu khair. Masya Allah. Ahsanallah ilaik. Pertanyaan yang terakhir. Sunnah-sunnah yang sering diremehkan. Kata orang sunnah mah nggak apa-apa ditinggalkan. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Salah. Ini namanya sunnah yang diremehkan. Adanya sunnah itu untuk dikerjakan. Kalau memang nggak apa-apa ditinggalkan, ngapain dikatakan sunnah, kan begitu? Bilang aja wajib sunnah nggak ada, kan gitu. Nah, ini jamaah bukunya, sunnah-sunnah yang diremehkan. Pertanyaan yang ketiga, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa nama sahabat Nabi yang tadi diikat di tiang masjid Rasulullah? Yang lain yang belum jawab. Nama sahabat Nabi yang diikat di tiang masjid Rasulullah. Ah, antum udah jawab tadi bukan? Ah, tafadhol. Sumamah bin Usal, tafadhol. Barakallahu fiik. Masyaallah. Jawab. Jazakumullahu khair. Antum tadi angkat tangan juga? Enggak kan? Tadi ana soalnya ngelihatnya yang apa akhi ini angkat tangan. Barakallahu fiik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadiah yang kita berikan tadi itu cuman untuk menyemangati kita biar kita terus bermajelis ilmu, terus kita menuntut ilmu, mencetak ilmu, ya. Adapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih afdal dan lebih berkah dan lebih kekal, ya. Kita cukupkan majelis kita sampai di sini karena sudah waktunya lewat. Barakallahu fikum. Kita tutup majelis dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.